Ada mangkok. Di sini kan tadi saya bilang untuk menyatakan sebuah tempat itu pemukiman atau bukan, secara arkeologi harus ada bukti tempat temuan, harus ada makam, ada keramik, ada logam, ada sungai atau sumur ya gitu. Ternyata di sini memang banyak keramik. Kenapa keramik ini pecah? Karena dulu pernah dibom oleh Belanda abad 18, memaksakan masyarakat ini pindah ke daerah Bangka Kota untuk membuat jalan, karena pada saat itu Belanda kerjasama dengan Palembang untuk memonopoli timah. Nah, ini adalah salah satu bukti keramik. Ini keramik tua nih, tapi bukan keramik biasa yang disimpan oleh masyarakat biasa. Ini keramik dari dinasti Tang. Dinasti Tang ini abad ke-12 ya, adik-adik semua. Apa ciri-ciri keramik di dinasti Tang itu? Gelasirnya. Jadi kalau keramik itu kan ada gelasir atau catnya. Catnya itu hanya dua warnanya itu, biru sama hitam. Jadi ini dibuat oleh tungku ataupun kanur sederhana atau tungku api sederhana dengan derajat tertentu untuk menciptakan sebuah keramik yang sederhana dengan gelasir yang namanya gelasir pecah 1000 dengan motif bulu merak. Ini warnanya biru sama hitam. Nah, kenapa orang dulu para ulama menyimpan ini? Ini menandakan mereka memang dari kasta sosial yang tinggi, dari ulama-ulama yang memang sudah mempunyai perjalanan yang sangat jauh. Kan dia kan punya ayah kan Jatiswara itu dari Hadramaut kemudian mengembara ke Champa ataupun Kamboja yang digelar sebagai guru sarangan Rasul. Nah, mereka kemudian juga melakukan semacam perdagangan ataupun menyimpan barang-barang seperti ini, hadiah dari para ulama-ulama lain yang mungkin dari Cina, memberikan ke mereka, dibawa lagi ke sini. Nah, kalau orang-orang biasa nggak mampu untuk menyimpan keramik mahal seperti ini, karena keramik ini bukan diperdagangkan secara bebas, tapi biasanya hadiah ataupun upeti untuk para ulama-ulama yang berdakwah. Kalau dia ke Cina, dia dikasih hadiah oleh kaisarnya. Kalau dia ke daerah ini dikasih hadiah oleh sultannya. Begitu juga dengan Jatisari tadi, ketika dia datang ke Bangka, dia membawa oleh-oleh dari perjalanannya. Nah, ini keramik-keramiknya yang ditemukan. Ini keramik dengan gelasir pecah 1000 dengan motif bulu burung merak berwarna hitam sama biru atau kebiru-biruan. Jadi dia nggak punya warna lain. Ini menandakan bahwa dia dipanaskan di tungku sederhana, tungku tradisional. Makanya abad ke-12 itu masih sederhana sekali. Nggak bisa dia buat keramik yang mewah, yang banyak gelasirnya, banyak warnanya, banyak coraknya. Jadi cuma seperti ini bisanya. Nah, di sini kita lihat ada lingkaran birunya. Ini salah satu ciri keramik dinasti Tang tadi, abad ke-12. Ini juga kita temukan tadi dalam perjalanan, ini gerabah ataupun tembikar. Oh, kan keramik, piring keramik. Tembikar. Ya, hujan Bukan dikit keramik. Kadang ada tekungan bawah. Bisa jangan hujan dulu ya Allah. Nah, ini dari dinasti Tung lebih tua lagi, abad ke-10. Warna abu-abu seperti ini. Nah, jadi di sini udah menandakan bahwa inilah tempat pemukiman yang besar dihuni oleh para ulama yang mempunyai status sosial yang sangat tinggi gitu. Betul, Bu. Kalau dia mau bertanya silakan adik-adik. Pak, Ya. pertanyaan yang di makam tadi Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya ingin bertanya, cara menyebarkan Islam di wilayah Malik Bangka Kota ini bagaimana Pak? Dan bukti-buktinya apa saja? Ya. Jadi untuk melihat flashback ke belakang ya, Jatisari kan punya ayah Jatiswara. Jatiswara punya ayah Cirmin Jati. Tadi pas bilang tadi ada yang nanya. Jadi mereka ini kan anak cucu ya. Dia kan generasi ketiga dari penyebar agama Islam ke-15. Jadi Cirmin Jati tadi dia lahirnya di Pulau Bangka. Bapaknya Hadramaut, ibunya orang Mapur. Siapa bapaknya Cirmin Jati? Itu adalah Fathahilah Khan. Tahu nggak Fathahilah? Jadi abad ke-14 itu
Sunan Gunung Jati memerintahkan armada kapalnya untuk berperang melawan Portugis di Malaka tahun 1400. Kemudian dia bilang berpesan sama prajuritnya, nanti ketika pulang kamu jemput Fatahillah Khan di Aceh karena dia ahli siasat perang. Karena kalau kita mau ke Malaka kan dari tanah Jawa itu lewat Pulau Bangka baru ke Malaka kalau secara jalur maritimnya. Tahun pertama mereka kalah melawan Portugis di Malaka, itu mereka pulang. Tapi mereka menjemput dulu yang namanya Fatahillah Khan untuk dibawa ke Cirebon untuk membuat kapal baru. Nah, kemudian Fatahillah Khan ini singgah di daerah Mapur untuk mengambil air bersih, persediaan makanan, dan juga mengobati para prajurit yang sakit. Nah setelah itu dia menikah dengan perempuan di daerah Mapur, asli Mapur tadi. Kalau Fatahillah Khan kan orangnya asli kan Hadramaut Yaman. Nah habis itu setelah menikah ditinggalkannya perempuan itu, dia pulang ke Cirebon. Nah kemudian tahun depannya dia disuruh lagi oleh Sunan Gunung Jati untuk berperang yang kedua, jihad fisabilillah yang kedua, untuk namanya jihad Pati Unus kedua ya, untuk berperang lagi melawan Portugis di Malaka dengan kapal yang baru. Tapi kata Sunan Gunung Jati, nanti kamu pulang bawa anakmu. Terus kata Fatahillah Khan, emang dia sudah lahir, insya Allah sudah lahir, dia bilang. Apa tandanya? Nanti kamu lewat Pulau Bangka ada cahaya yang terang benderang katanya. Udah baca nih.